Halo Leo, selamat datang di bacaan update. Ini adalah bacaan yang timeless, tidak ada batasan waktunya. Jadi kapanpun kalian melihat bacaan ini, mungkin memang pesannya untuk kalian. Cek juga bacaan untuk zodiak moon, rising Venus kalian, siapa tahu melengkapi atau lebih cocok. Ini menarik energinya orang banyak, jadi tidak akan mungkin cocok 100% dengan kamu ya. Mungkin bisa sedikit-sedikit, ada yang cocok sedikit, ada yang cocok banyak, ada yang sudah mengalami, ada yang sudah melewati, atau belum mengalaminya, atau tidak sama sekali ya. Kalau tidak sama sekali artinya energi kamu tidak terbaca di kartu-kartu ini, jadi ya tidak masalah ya. Kamu silakan pilih bacaan-bacaan yang lain, oke? Satu kartu untuk melihat energi Leo saat ini. Energimu Leo saat ini. Oke. Change your life. Ya. Ada suatu yang terungkap dan tiba-tiba ya, terungkapnya tiba-tiba, dan ini sebenarnya memberi keuntungan di kamu. Mungkin ini akan membebaskan kamu dari suatu situasi yang negatif ya, atau selama ini ada sesuatu yang gak kelar-kelar, atau ada sesuatu yang tertunda, dan akhirnya itu bisa jalan, bisa ada kemajuan gitu ya. Jadi mungkin change di sini atau perubahannya di sini adalah sesuatu yang mungkin tidak akan membuat kamu nyaman, karena bisa saja terjadi tiba-tiba, mengejutkan seperti itu ya. Tetapi kalau dimaknai, mungkin ini membawa suatu keberuntungan buat kamu ya. Dari Wisdom of the Oracle, pesannya untuk Leo. Oke, kartu ini masih sama dengan bacaan kemarin. Aku dapat untuk apa ya? Ada ajakan di sini untuk kalian lebih realistis dalam menentukan target-target kehidupan kalian ya. Harapan-harapan, kadang-kadang seseorang itu memiliki harapan yang terlalu tinggi atau harapan yang tidak realistis, dan itu sebenarnya menjadi sumber penderitaan manusia. Jadi bermimpi itu boleh ya, bermimpi itu boleh. Tentu saja kita boleh memiliki keinginan atau impian, tapi tentu saja mengapa tidak semua keinginan kita bisa terkabul ya? Karena ya mungkin kenapa tidak terkabul adalah karena itu tidak selaras dengan kehendak ilahi ya. Kita boleh memiliki kehendak bebas untuk menginginkan sesuatu, tetapi sebenarnya kehendak ilahi yang terbaik tentu saja ya. Dan kehendak ilahi ini yang akan membawa kamu kepada perubahan yang kemajuan gitu. Kalau saja keinginan kita ini selaras dengan kehendak ilahi ya, misalnya kita memiliki suatu cita-cita yang ternyata itu selaras, maka biasanya akan lebih mudah untuk terwujud ya. Tetapi jika ternyata tidak, maka biasanya kamu bakalan dibelokkan ke suatu peristiwa yang lain, atau ya tidak terwujud 100%, tetapi ya kamu diarahkan ke sesuatu yang lebih baik sebenarnya. Dan apabila kamu memiliki kerendahan hati untuk menerima, ya baiklah, ini saya memiliki keinginan, saya memiliki mimpi, tetapi Tuhan juga punya kehendaknya, dan kehendak Tuhan itu yang terbaik untuk saya, dan saya menerima dengan ikhlas. Nah, sebenarnya kalau kita memiliki sikap seperti itu ya, itu akan lebih sehat secara mental, dan kita terhindar dari rasa sakit, terhindar dari rasa kecewa, dan yang ada justru kebahagiaan dan rasa syukur gitu ya. Biasanya orang berada dalam kondisi perubahan yang tiba-tiba akan merasa kaget dan merasa tidak nyaman ya.
Apalagi kalau perubahan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi kalau kemudian kita sadari bahwa, oh baiklah, saat ini semesta sedang berperan dalam hidup saya. Tuhan sedang berperan dalam hidup saya, mengubah hidup saya menjadi lebih baik. Itu mengapa ada perubahan seperti ini. Kalau kita mau menyadari hal seperti itu, ya, sebenarnya nikmat loh, ya. Kita tidak akan takut akan adanya perubahan hidup. Kita tidak akan takut akan adanya sesuatu yang datang mendadak, karena begitu, kaget, nggak apa-apa, ya. Tentu saja itu wajar, tetapi setelah kita menyadari bahwa oh ya, ini kehendak Tuhan dan nanti di belakang ini akan ada makna atau ada blessing in disguise mungkin, ya, ada suatu anugerah yang tersembunyi, ya, berkat yang tersamar kayak gitu, ya. Ya udah, kalau kita sudah mau menerima hal seperti itu, sebenarnya kita akan terhindar dari perasaan takut, cemas, stres, karena adanya perubahan yang tiba-tiba, ya. Satu lagi dari kartu ini, gossip dims your glow. Baik, jadi hindari bergosip, ya, hindari bergosip atau hindari orang-orang yang suka gosip, ya teman-teman, karena ya, namanya gosip itu sesuatu yang tidak ngomong sesuatu yang tidak benar, ya kan. Biasanya informasi yang ada, ya, atau yang disampaikan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan lebih banyak biasanya lebih banyak menjelek-jelekan atau lebih banyak berat sebelah, ya, lebih banyak sesuatu yang sebenarnya nggak bermanfaat gitu, ya, sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak memberdayakan. Jadi ini sebaiknya kamu hindari, ya, dan hindari juga orang-orang yang mungkin memang kamu tahu bahwa mereka itu suka bergosip, ya. Kalau kamu tahu ada, ya, sekelompok orang yang memang suka bergosip, ya lah, daripada kita menghabiskan waktu untuk bergosip, kenapa kita tidak menghabiskan waktu kita untuk sesuatu yang lain yang lebih bermanfaat, ya kan? Kita diberi waktu oleh Tuhan, ya. Kita diberi waktu oleh Tuhan, semua orang sama, ya. Semua orang sama, waktu 24 jam dalam sehari. Tetapi mau bagaimana dan untuk apa kita memakainya, itu semuanya kan tergantung kita. Kalau kita bisa menggunakan waktu yang diberikan Tuhan itu dengan bijaksana dan lebih banyak kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat atau yang memberdayakan, yang kita dapat adalah kemajuan hidup. Yang kita dapatkan adalah kualitas kehidupan yang lebih baik. Yang kita dapatkan adalah kesuksesan, ya kan? Kalau kita pakai waktu itu buat sesuatu yang nggak berfaedah, ya apa yang kita dapat, ya kan? Dan juga kalau kita menggunakan atau menyia-nyiakan waktu yang diberikan Tuhan itu kan sebenarnya kok betapa tidak hormatnya dan tidak bersyukurnya kita udah dikasih waktu sama Tuhan, ya kan? Jadi kita gunakan dengan sebaik-baiknya, semuanya untuk kemajuan hidup, semuanya untuk sesuatu yang baik gitu, ya. Mari kita hindari hal-hal yang gak bermanfaat. Udah di tahun sekian, udah dikasih pelajaran dengan pandemi yang hebat ini, kita harus mau berubah. Kalau tidak mau berubah, tidak menolak perubahan, kitalah yang akan hancur. Oke. Ini aja pesan untuk Leo, semoga ini bermanfaat. Kalau kamu suka bacaan ini, please like, subscribe, dan share ke semua sosial media kamu. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.